Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Bapak Supriyono. Pada kesempatan pagi hari ini, kita berada pada tema 2 persatuan dalam perbedaan. Akan tetapi, kita sudah masuk pada subtema yang kedua, bekerja sama dalam perbedaan. Kita akan memulai pada pembelajaran yang pertama. Langsung saja, pada pertemuan yang pertama ini terdapat 3 buah muatan pelajaran, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua adalah IPA, dan yang ketiga adalah IPS. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran selanjutnya. Untuk muatan pelajaran yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang materi menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat yang efektif. Ketika kita akan menuliskan sebuah informasi penting berdasarkan sebuah teks, kita harus mempunyai kiat-kiat atau cara-cara yang akan kita gunakan. Namun sebelumnya, kita harus memahami dulu apa itu yang dinamakan dengan kalimat efektif. Kalimat efektif menurut pedoman ejaan bahasa Indonesia adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu SPOK. S adalah subjek, sedangkan P adalah predikat, O adalah objek, dan K adalah keterangan. Sehingga ketika kita ingin menuliskan informasi penting, gunakanlah kalimat yang efektif. Nah, setidaknya kalimat efektif terdapat susunan SPOK-nya. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang contoh kalimat efektif. Perhatikan contoh kalimat efektif pada layar. Di situ terdapat sebuah kalimat, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, kamu harus ingat, tadi kalimat efektif harus ada SPOK-nya. S adalah subjek. Yang namanya subjek adalah orang yang melakukan sesuatu. Berarti pada kalimat tersebut orangnya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang namanya predikat adalah tentang kata kerja. Di situ kata kerjanya yaitu memproklamasikan. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dikenai oleh subjek. Pada kalimat itu adalah kemerdekaan Indonesia. Dan sedangkan keterangannya yaitu di Jakarta, merupakan keterangan tempat. Sehingga dari kalimat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, subjeknya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, predikatnya memproklamasikan, objeknya kemerdekaan Indonesia, dan keterangannya di Jakarta. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Dari kalimat tersebut, kita bisa melihat subjeknya adalah yang mana? Benar sekali, subjeknya adalah orang, berarti TKR dan rakyat.
Sedangkan predikatnya, kata kerjanya yaitu melancarkan, sedangkan objeknya yaitu melancarkan apa? Serangan. Nah, kemarka sekutu itu merupakan keterangan tempat. Dan di awal tadi terdapat juga kata keterangan yaitu beberapa kali. Itu merupakan kalimat atau keterangan jumlah. Nah, sekarang ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Nah, jadi kalimat yang akan ditulis terdapat pokoknya. Dalam satu kalimat itu pokoknya mengenai tentang apa? Harus jelas. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Struktur bahasanya yang tepat sesuai tadi dengan pedoman umum yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia tadi. Kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, ejaannya harus ejaan baru, bukan ejaan lama bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, kita harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Nah, pemilihan kata atau diksi ini sangat penting agar kalimat yang kita tulis menjadi enak dibaca, enak didengar, dan merupakan kalimat yang efektif. Kita masuk pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, pada muatan IPA ini materinya yaitu tentang ciri-ciri khusus pada hewan yang dapat digunakan baik untuk menyesuaikan diri maupun untuk mencari makanan. Yang pertama yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan pada tujuannya adalah pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya yaitu kebutuhannya berupa air dan makanan. Yang kedua, untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Misalkan lingkungan panas, pada hewan unta. Sedangkan lingkungan yang dingin, misalkan pada hewan beruang kutub. Kemudian yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Misalkan sebagai contoh, landak yang mempunyai duri pada tubuhnya digunakan untuk melindungi diri dari hewan lain yang ingin memangsanya. Ciri khusus pada hewan. Yang pertama, cicak. Nah, cicak itu paling sering kita jumpai di rumah-rumah kita. Akan tetapi cicak itu mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Yang pertama, mempunyai bantalan perekat pada kaki. Nah, dengan bantalan perekat ini, cicak dapat merayap di dinding atau di langit-langit dengan enaknya sehingga dia tidak jatuh. Selain itu, mempunyai juga kemampuan untuk memutuskan ekornya atau yang biasa disebut dengan nama autotomi. Kemampuan ini digunakan cicak ketika dia sedang dalam bahaya, ketika akan dimangsa oleh hewan lain. Dia memutuskan ekornya agar dia dapat berlari menghindari musuh yang akan memangsanya. Kemudian yang ketiga, mempunyai lidah panjang dan lengket. Lidah panjang dan lengket ini fungsinya untuk mengambil atau untuk memangsa mangsanya. Jadi dia makannya menangkap mangsanya dengan menggunakan lidahnya. Untuk hewan selanjutnya yaitu hewan kelelawar. Ciri-ciri khusus pada hewan kelelawar yaitu mempunyai selaput tipis di antara tulang jari dan tulang rengan. Fungsinya, dengan selaput tipis tersebut,
kelelawar dapat mengepakkan sayapnya dengan lebar ketika dia terbang. Yang kedua yaitu mempunyai cakar yang digunakan untuk menggantung. Kalian bisa lihat pada gambar, cakarnya digunakan untuk menggantung pada dahan pohon. Yang ketiga yaitu kelelawar adalah hewan nokturnal. Nah, hewan nokturnal adalah hewan yang sebagian besar aktivitasnya dilakukan pada malam hari. Sehingga pada siang harinya kebanyakan mereka istirahat, tidur, dan lain sebagainya. Sehingga atau biasa dinamakan tidak beraktivitas. Contohnya, hewan ini biasanya bisa melihat dalam gelap pada malam hari. Kemudian yang keempat, mempunyai sistem sonar atau biasa disebut yang namanya ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan seorang hewan atau kelelawar tersebut untuk mendeteksi mangsa atau sumber makanan di sekitarnya. Jadi misalkan kelelawar keluarnya pada malam hari, dia bisa mendeteksi di mana letak dari mangsanya tersebut. Yang berikutnya adalah hewan unta. Hewan unta adalah salah satu hewan yang sangat kuat bertahan di padang pasir. Nah, ciri khususnya yang pertama yaitu punuknya yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Dengan cadangan makanan yang ada di punuknya, unta dapat bertahan di padang pasir sangat lama. Bahkan unta bisa beberapa hari tidak makan dan minum di padang pasir. Nah, biasanya dalam waktu yang lama. Yang kedua, bulu mata panjang dan 2 lapis kelopak. Fungsinya untuk melindungi matanya dari debu dan pasir. Nah, karena dia hidup di padang pasir sehingga matanya harus tetap terlindungi agar bisa melihat. Sehingga mempunyai bulu panjang dan 2 lapis kelopak. Yang ketiga, banyak minum dan sedikit berkeringat. Unta banyak minum, sekali minum bisa dengan jumlah yang banyak dan sedikit mengeluarkan keringat. Fungsinya yaitu untuk bertahan hidup di gurun. Yang keempat, kaki panjang dan telapak kaki yang tebal. Fungsinya dengan mempunyai telapak kaki panjang dan telapak yang tebal, unta tidak dapat atau tidak mudah terperosok di dalam pasir gurun. Nah, sehingga dia dapat terlindungi dari pasir gurun yang lunak. Hewan berikutnya yaitu bebek. Bebek mempunyai ciri khusus. Yang pertama, bentuk paruh panjang dan lebar pada ujung. Kemudian, selaput kaki di antara jari-jarinya. Fungsinya yaitu untuk berenang. Kemudian, mempunyai lapisan minyak pada bulu. Sehingga ketika dia berada di dalam air, dia dengan mengepakkan bulu-bulunya, maka bebek sudah menjadi tidak basah karena air tidak menempel pada bulu-bulunya. Kemudian pada burung hantu. Burung hantu seperti juga halnya dengan kelelawar, hidupnya pada malam hari. Cirinya yaitu yang pertama, penglihatan dan pendengarannya tajam. Nah, yang unik dari burung hantu adalah matanya ini bisa berputar 360 derajat sehingga dia bisa melihat sesuatu yang ada di belakangnya. Penglihatan dan pendengaran yang tajam digunakan untuk mencari mangsa pada malam hari. Lehernya lentur hingga memutar ke segala arah. Nah, sama dengan matanya, jadi di lehernya juga bisa memutar ke belakang.
Kemudian pipil matanya dapat membuka lebar. Nah, kalau kita melihat burung hantu, biasanya matanya itu terbuka penuh, besar, bulat gitu. Kemudian mempunyai kuku yang tajam yang digunakan untuk mencabik atau mencari mangsanya. Kemudian hewan bunglon. Ciri khususnya yaitu lidah panjang dan lengket. Nah, ini seperti pada hewan cicak, kadal, mempunyai lidah panjang dan lengket. Kemudian ciri khususnya mimikri. Nah, apa itu mimikri? Mimikri adalah suatu kemampuan yang dimiliki bunglon untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Nah, jadi ketika dia berada di daun, di sekitar daun, maka kulitnya akan berubah menjadi hijau. Ketika berada pada batang, kulitnya akan berubah menjadi coklat. Kemudian bunglon dapat bergerak dengan cepat. Kita masuk pada muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPS. Materinya tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali berniat untuk menguasai Indonesia lagi. Nah, perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi bersifat nasional. Karena bangsa kita sudah merdeka, bangsa kita sudah bersatu. Terdapat pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contohnya yaitu pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian peristiwa Lautan Api di Bandung, Jawa Barat. Demikian materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.